Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang peristiwa Rengas Dengklok dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok. Setelah terjadinya peristiwa pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat terbang ke Dalat, Vietnam, memenuhi panggilan Marsekal Terauchi. Jepang menjanjikan akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia pada 24 Agustus 1945. Pada tanggal 10 Agustus, Sultan Syahrir mendengar siaran radio tentang kemungkinan Jepang akan menyerah kepada sekutu. Hal ini semakin meyakinkan pejuang kemerdekaan untuk segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Keinginan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia menimbulkan perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua diwakili oleh I.R. Soekarno dan Dr. Handes Muhammad Hatta. Golongan muda diwakili oleh Sultan Syahrir. Golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan melalui PPKI yang dipandang sebagai lembaga yang mewakili utusan bangsa Indonesia dari berbagai daerah. Sedangkan golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai bentukan Jepang tetapi dilaksanakan secara revolusioner. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda ini mengakibatkan perseteruan, sehingga pada tanggal 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menyampaikan undangan rapat bagi anggota PPKI tanggal 16 Agustus 1945. Namun, golongan muda yang mengetahuinya juga bersiap untuk memboikot rapat PPKI. Golongan muda yang dipimpin oleh Hairul Saleh mengadakan rapat dan mengambil keputusan, yaitu mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945 malam. Pada 16 Agustus 1945, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Golongan pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuannya menghindari keduanya dari pengaruh Jepang dan meyakini kembali agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta awalnya menolak, namun akhirnya disepakati oleh kedua golongan tersebut bahwa proklamasi akan dilakukan paling lambat pada 17 Agustus 1945. Peristiwa perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 16 Agustus 1945 malam, I.R. Soekarno dan Dr. Handes Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Laksamana Tadashi Maeda membawa keduanya ke rumah Mayor Jenderal Moishiro Yamamoto dan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura. Keduanya menolak memberikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang harus menjaga status quo pasca kekalahannya dari sekutu. Sehingga I.R. Soekarno dan Dr. Handes Muhammad Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta, untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tepat dimulai pada pukul 10 WIB di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat. Insinyur Soekarno menginginkan agar berita kemerdekaan Indonesia dapat tersebar ke berbagai daerah. Maka Insinyur Soekarno meminta BM dia untuk memperbanyak teks proklamasi, mengirimkan utusan ke berbagai daerah, menyiarkan proklamasi kemerdekaan melalui siaran radio, Osokan Rikyuko, dan menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan melalui pamflet, poster, pengeras suara, dan coretan-coretan dinding. Adapun urutan upacara proklamasi kemerdekaan dimulai dengan pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan sambutan Wali Kota Suwiryo serta Dr. Muwardi. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dan Latif Hedradiningrat. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang besar bagi bangsa Indonesia, yaitu 1. Sebagai tanda lepasnya bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing. 2. Lahirnya negara Republik Indonesia. 3. Sebagai modal dalam menjalankan pemerintahan dan menjalin hubungan dengan negara lain. 4. Sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia pada awal berdirinya negara Indonesia. Perbedaan teks proklamasi. Sebagaimana yang kita ketahui,
Teks proklamasi ada yang ditulis dengan tangan dan ada yang diketik. Tentunya kedua teks tersebut memiliki perbedaan. Teks yang ditulis tangan. 1. Menggunakan kata tempo. 2. Menggunakan kata wakil bangsa Indonesia. 3. Jakarta 17.805. Sedangkan teks yang diketik. 1. Tempo diubah menjadi tempo. 2. Wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. 3. Jakarta 17.805 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Sekian dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.